Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Renungan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-10 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca ayat pertama dalam Yeremia pasal 10 ini dikatakan, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Melalui Yeremia, Allah ingin berbicara kepada bangsa Israel atau kepada kaum Israel. Bagaimana supaya bangsa Israel harus benar-benar hanya menyembah kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Bangsa Israel bukan menyembah kepada berhala-berhala. Saya lanjut dalam ayat yang ke-10 tadi, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ini yang disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Tuhan itu dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, artinya Allah bisa murka ketika mereka meninggalkan Allah. Ketika bangsa Israel atau umat Tuhan meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Bahkan dikatakan, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ayat yang ke-11, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Menunjuk kepada berhala-berhala, ya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah. Allah, kalau saudara baca Alkitab, ya, baca dalam ayat yang ke-11 ini, huruf A kecil menunjuk, ya, kepada Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu berhala. Artinya bagaimana Yeremia harus sampaikan dengan terus terang kepada umat-umat Allah, bangsa Israel, ya, apa yang mereka andalkan, ya. Semua yang mereka andalkan dalam bentuk berhala atau Allah-Allah lain akan dimusnahkan, akan dilenyapkan. Dalam ayat yang ke-11 sekali lagi saya bacakan, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Saudara-saudara yang saya kasihi, apapun yang kita andalkan, kiranya kita tidak mengandalkan, ya, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan kepandaian kita, ya, bahkan juga mungkin mengandalkan harta, mengandalkan tahta, mengandalkan jabatan, pekerjaan.
Bahkan yang lebih fatal lagi kalau kita mengandalkan manusia, ya. Karena kita sadari kita bisa bernafas, kita ya diciptakan oleh Allah. Untuk itu jangan kita andalkan jabatan kita, harta, ya, pekerjaan kita, atau mengandalkan manusia. Saudara-saudara, itu sama semua. Kita andalkan, ya, kita andalkan kemampuan kita. Itu sama dengan berhala. Jadi harta tahta itu bukan tujuan, ya. Tapi kalau kita baca di dalam Amsal pasal 3, ya, harta itu justru punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekali lagi saya kembali, ya, yang Tuhan inginkan bagi kita, jangan kita, ya, mengandalkan atau menggantikan Tuhan dari hidup kita. Kita mengandalkan jabatan, kita andalkan manusia, kita andalkan pekerjaan kita, ya, mengandalkan apa saja, ya, yang menggantikan Tuhan dari hidup kita, itu sama dengan berhala. Sebab itu mari kita berwaspada di dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, yang sedang kita pikirkan. Ya, Tuhan tahu semuanya. Jangan kita mengandalkan harta tahta, pekerjaan, jabatan kita, atau mengandalkan manusia, ya, lebih dari Tuhan. Tapi benar-benar kita mau, ya, percaya kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepadanya, berarti kita mau mengandalkan. Segala sesuatu andalkanlah Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, dengan kebijaksanaannya, ya. Sekali lagi dalam ayat yang ke-12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ayat 13, apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, yang membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Ayat 14, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Nah, inilah yang diberikan penjelasan, ya, tentang bagaimana berhala-berhala, walaupun itu, ya, dibuat dari emas, tetapi dikatakan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya, tidak berkuasa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya, ya. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, yang membentangkan langit dengan akal budinya, dan seterusnya, menunjukkan kekuasaan Allah bagi hidup saya, bagi hidup saudara, bagi hidup kita semua. Dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inilah yang Paulus katakan, ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba
Kristus. Satu tekad dari kehidupan Rasul Paulus, ya, dia tidak mau mengandalkan manusia. Dia tidak mau cari kesukaan manusia untuk memuji dirinya mungkin, tetapi sebaliknya dia mau supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah pagi hari ini kita mau benar-benar, ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Dan semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau lagi mengagungkan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Firman Allah mengingatkan kepada kami semua supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, beribadah kepadamu, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Hidup kami hidup yang berkenan kepadamu. Jauhkan kami dari segala berhala-berhala, kebanggaan hidup kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami dalam jabatan, pekerjaan, harta, kekayaan, bukan itu menjadi tujuan kami, bukan itu yang kami andalkan ya Tuhan. Tapi kami mau benar-benar mengagungkan Engkau, mempermuliakan Engkau. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, bahkan Engkau yang telah memberkati kami ya Tuhan, dengan harta, dengan jabatan, kedudukan yang ada, itu semua dapat mempermuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau lagi bersungguh-sungguh kepadamu, melibatkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami. Kami mau senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.